Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berencana akan memperbolehkan sepeda motor masuk dalam jalan tol. Iya, rencananya pemerintah akan mengkaji setiap jalan tol di Indonesia apakah bisa dilalui sepeda motor, termasuk membahas mengenai tarif. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan merujuk pada tol Suramadu dan tol Bali Mandara yang memperbolehkan sepeda motor masuk jalan tol, pemerintah akan mengkaji semua jalan tol yang ada di Indonesia, apakah bisa dilewati sepeda motor atau tidak. Selain membahas soal teknis bagaimana sepeda motor boleh masuk jalan tol, pemerintah juga akan mengkaji regulasi hingga membahas tarif yang akan dikenakan sepeda motor. PP-nya secara regulasi sudah oke, kayak Suramadu. Suramadu dulu kan juga ada roda 2, Bali Mandara ada roda 2. Jadi secara regulasi ya oke, memungkinkan. Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Susatyo mendorong pemerintah membuat jalur khusus motor di jalan tol. Hal itu telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 yang menyatakan pemerintah dapat menyiapkan jalur khusus sepeda motor di setiap jalan tol. Motor dapat melaju di jalan tol asal terpisah secara fisik dengan jalur kendaraan roda 4 atau lebih. Tim Liputan Transmedia. Nah, Bram, memang sejauh ini sudah ada 2 jalan tol yang bisa dimasuki sepeda motor, ya. Ini tol Suramadu dan tol Bali Mandara. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat secara aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009, sepeda motor memang diperbolehkan masuk ke dalam tol Ninomi, tapi dengan sejumlah syarat. Ya, meski dibolehkan secara regulasi ya, namun dalam segi keamanan, wacana sepeda motor masuk jalan tol masih terus dipertanyakan. Nah, berikut laporan khas redaksi. Salah satu jalan tol yang boleh dimasuki sepeda motor adalah Jalan Tol Bali Mandara yang berada di Pulau Bali. Jalan tol dengan panjang 8 km yang menghubungkan Nusa Dua, Bandara Udara Internasional Ngurah Rai, dan Benoa sudah beroperasi sejak September 2013. Untuk tarif sepeda motor di Tol Bali Mandara sebesar Rp4.500. Selain Tol Bali Mandara ada juga Tol Suramadu. Jalan tol yang berupa jembatan penghubung antara Surabaya dan Pulau Madura ini dioperasikan sejak Juni 2009 dan boleh dilalui sepeda motor. Pada awal diresmikan, sepeda motor dikenakan tarif Rp3.000 untuk melalui jalan tol sepanjang 5,4 km ini. Lalu pada Maret 2016, tarif sepeda motor digratiskan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009, sepeda motor memang dibolehkan masuk jalan tol tapi dengan sejumlah syarat. Pasal 38 menyebut jalan tol harus dilengkapi jalur jalan tol khusus bagi sepeda motor yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 4. Jika merujuk pada syarat adanya jalur jalan tol khusus bagi sepeda motor, maka faktor keselamatan memang harus menjadi pertimbangan penting dalam wacana memperolehkan motor masuk jalan tol. Bahkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan usulan motor masuk jalan tol harus dipertimbangkan secara matang, khususnya dalam segi keselamatan. Terlebih mayoritas kecelakaan yang terjadi melibatkan sepeda motor. Satu, kita harus lihat undang-undangnya seperti apa. Saya belum pelajari. Yang kedua, international best practice kayak apa. Ya. Ada satu fakta bahwa motor itu risiko berkaitan dengan keselamatan. Sejumlah negara lain, salah satunya Malaysia, sudah lama membolehkan sepeda motor masuk jalan tol. Bahkan Malaysia tidak mengenakan tarif bagi sepeda motor yang masuk jalan tol alias gratis. Berbeda dengan jalan tol Suramadu dan tol Bali Mandara di Indonesia, jalan tol Malaysia tidak memberikan jalur khusus bagi sepeda motor. Namun meski tidak diberikan jalur khusus sepeda motor, pengendara motor terlihat tertib dengan tetap berada di jalur kiri sementara mobil tetap di jalur kanan jalan tol. Tim Liputan Transmedia.